PT Teradata Indonesia terbuka kegiatan usaha utama, perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, berkedudukan atau kantor pusat di Jakarta Timur. Perseroan adalah pemegang merek Aksio yaitu merek dagang dari komputer, dan juga Visi Pro yaitu produk yang fokus pada pembuatan memori komputer. Penawaran umum saham sebanyak-banyaknya 1.040.126.500 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru perseroan dengan nilai nominal Rp25. Setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 17,81% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah penawaran umum perdana yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp120 sampai dengan Rp140 setiap saham. Jumlah penawaran umum secara keseluruhan sebanyak-banyaknya sebesar Rp145.617.710.000. Penjamin pelaksana emisi efek PT BNI Sekuritas PT CIMB Niaga Sekuritas. Berikutnya daftar porsi pemegang saham setelah melakukan penawaran umum sebagai berikut. 1. PT Eksanusa Persada memegang sekitar 59%. 2. PT Primitiasi Kota Jaya memegang sekitar 19%. 3. Ani Suhalim memegang sekitar 2%. 4. Ada PT Cicecu Sukses Digital, PT Mabito Karya, dan PT Jatim Pratama masing-masing memegang sekitar kurang dari 1%. 7. Masyarakat memegang sekitar 17%. Kemudian kita lihat dari laporan posisi keuangan perseroan. Dari aset lancar maupun tidak lancar, perseroan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terutama di tahun 2021 aset lancar perseroan mengalami peningkatan signifikan. Dari yang semulanya Rp175.492.000.000 naik di tahun 2021 menjadi Rp498.984.000.000. Dari jumlah aset perseroan juga tercatat mengalami peningkatan. Per kuartal 1 2022 perseroan memiliki aset sekitar Rp712.498.000.000. Tapi jika dilihat dari liabilitas juga mengalami peningkatan yang signifikan juga di tahun 2021, dan juga utang jangka pendek perseroan juga harus diwaspadai karena porsinya yang sangat besar. Karena hal tersebut biasanya mengganggu arus kas perseroan untuk pembayaran hutang dalam waktu dekat. Yang terakhir dari ekuitas perseroan. Walaupun dari liabilitas perseroan mengalami peningkatan, ekuitas perseroan masih mencatatkan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum tersebut sekitar 90% akan digunakan untuk modal kerja, untuk menunjang peningkatan penjualan perseroan berupa keperluan pembelian bahan baku komponen dan suku cadang produk perseroan yang meliputi LCD, motherboard, SSD, RAM, dan lainnya. Dalam pembelian bahan baku tersebut, perseroan melakukan pemesanan dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi perseroan yang akan mulai digunakan pembelian bahan baku pada kuartal 3, 2022 sampai kuartal 4, 2022. Sementara itu, sisanya akan digunakan untuk belanja modal antara lain untuk perluasan area gudang dan produksi. Perseroan juga akan melakukan pembelian peralatan pendukung produksi, serta mesin untuk keperluan produksi motherboard dan alat pendukung pengembangan berupa alat tes hasil produksi. Kemudian kita lihat di laporan laba rugi perseroan. Dari pendapatan perseroan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terutama di tahun 2021. Pendapatan perseroan juga terlihat naik jika dilihat per kuartalan, dengan net profit perseroan yang terus-menerus mencatatkan laba dan mengalami peningkatan. Hal yang sama juga terlihat di arus kas aktivitas operasinya yang selalu positif dari tahun ke tahun. Perseroan juga masih ekspansi terbukti dari arus kas aktivitas investasinya yang negatif.